Selamat pagi Pak Isan. Pagi Pak Bobi. Ya, bagaimana kabarnya jenengan? Alhamdulillah sehat selalu pagi ini. Dan Pak Bobi sendiri? Alhamdulillah saya juga sehat Pak Isan. Untuk hari ini jenengan nantinya akan melakukan pembelajaran di dalam kelas Pak G. Yes ya. Ya, nah sebelum jenengan melakukan pembelajaran di dalam kelas, kita mengadakan pra observasi terlebih dahulu Pak. Yang nantinya saya ingin mengetahui persiapan jenengan sebelum melakukan pembelajaran di kelas itu apa. Siap, Seperti itu. Pak Bobi. Ya, jadi nanti saya akan menyampaikan atau menanyakan beberapa pertanyaan ke jenengan terkait pembelajaran yang akan jenengan lakukan di dalam kelas. Siap. Untuk hari ini jenengan nanti akan mengajar di kelas apa Pak? Kelas 7I Pak Bobi. Kelas 7I dengan materi apa? Dengan materi sholat. Dengan materi sholat. Baik. Dengan materi tersebut nantinya tujuan dari pembelajaran yang jenengan ajarkan ke anak-anak itu apa? Oke. Dari materi sholat itu terhadap anak-anak, terutama ini kelas 7 Pak Bobi, saya menginginkan di dalam tujuan pembelajaran saya itu satu, anak-anak memahami tentang sholat. Yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua, anak-anak juga memahami tentang syarat sholat. Karena bagaimanapun sholat itu bisa diterima dan tidaknya itu adalah kesiapan syarat itu yang harus terpenuhi dulu. Kemudian syarat-syarat sholat, kemudian anak-anak bisa nanti tata caranya sholat, sehingga sholat anak-anak itu bisa lebih baik dan bisa memahami, dan akhirnya hasil akhir anak-anak bisa melaksanakan sholat dengan baik. Baik. Dengan tujuan pembelajaran yang sudah jenengan informasikan tersebut, kira-kira hasil pembelajaran seperti apa yang akan jenengan capai? Untuk anak-anak yang pasti Pak Bobi, saya menginginkan hasil anak-anak itu secara maksimal, terutama dalam bidang akhlak ya, karakter nanti seperti itu, karakter anak-anak ini berubah dengan lebih baik, karena bagaimanapun sholat itu bisa merubah karakter anak yang semula anak itu malas, kemudian anak itu menjadi rajin dan lain sebagainya. Jadi seperti itu yang keinginan saya untuk anak-anak dalam tujuan pembelajaran ini, sehingga yang terakhir anak-anak bisa menjaga sholatnya dengan baik. Nah, insya Allah kalau sholatnya dengan baik, dia bisa menjaga perilaku jelek. Nah, yang dalam Al-Quran itu kan ada yang terjauhkan dari perilaku yang keji. Jadi seperti itu. Oke. Dengan tujuan pembelajaran yang ingin Anda capai dengan tersebut, strategi apa yang mungkin jenengan akan terapkan atau akan jenengan ajarkan kepada anak-anak nanti? Strateginya ke saya untuk anak-anak ya tetap Pak Bobi adalah materi ya. Nah, materi, kemudian strategi pembelajaran ada berdiferensiasi ya. Anak-anak saya, karena bagaimanapun anak-anak kan kemampuan atau kebutuhannya berbeda-beda, sehingga saya memberikan materi, ada video, ada PPT dan lain sebagainya, sehingga strategi saya itu adalah diskusi, ceramah dan tanya jawab seperti itu. Tadi jenengan menjelaskan terkait strateginya adalah berdiferensiasi Pak ya. Nah, dengan pembelajaran yang dikombinasikan dengan berdiferensiasi, setiap kebutuhan siswa itu kan pasti berbeda-beda. Bagaimana cara Anda untuk mengakomodasi dari kegiatan tersebut? Dari sebelum pelaksanaan pembelajaran Pak Bobi, saya sudah share materi kepada anak-anak, ada video, ada bahan untuk saya bagi kelompok. Akhirnya di dalam kelompok itu mereka mendiskusikan PPT kalau dia di PPT. Nah, di video akan berdiskusi dengan kelompoknya itu dengan di video. Nanti saya akan terapkan seperti itu. Saya akan membagi kelompok. Saya bagi kurang lebih ya sekitar 6 atau 7 kelompok Setiap kelasnya, sehingga sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan keinginan masing-masing. Kalau dia ingin dengan video, dia mendiskusikan di dalam video itu, atau materi yang lain sudah saya bagi kelompok sesuai dengan kemampuan dan minat anak-anak. Dengan strategi yang sudah jenengan susun sedemikian rupa, kemudian untuk penilaian yang Anda lakukan dalam pembelajaran ini apa? Saya menilai anak-anak dari hasil pembelajaran pasti adalah dari
dari pengetahuan mereka. Kemudian hasil saya berikan LK. Dari LK itu mereka akan tahu, saya akan tahu kemampuan anak-anak dari LK itu. Kemudian saya ambil juga ketika mereka melakukan diskusi, di situ mereka akan aktif untuk memberikan ide, saran kepada teman yang ada di dalam kelompoknya tersebut, sehingga di dalam kriteria pengetahuan itu nanti saya ambil dari LK, juga dari hasil pelaksanaan diskusi, kemudian tentang kemampuan untuk membuat sebuah produk. Jadi menghasilkan produk berarti Pak. Hasilnya produk itu berupa PPT, kemudian nanti juga ada penugasan praktek. Sehingga dari penilaian praktek kemampuan dia dalam menjalankan praktek ibadah yang di sini tadi adalah ibadah sholat. Untuk prakteknya sendiri itu nanti dilakukan secara berjamaah atau individu? Karena nanti itu kan ada sholat itu kriterianya ada sholat yang dilakukan dengan berjamaah, ada sholat yang dilakukan dengan individu. Sehingga nanti prakteknya juga saya ada yang bertugas untuk sholat individu, ada yang bertugas secara berjamaah. Jadi termasuk ada di situ pengertian dan pemahaman makmum masbuk. Makmum masbuk itu adalah makmum yang tertinggal oleh imam atau makmum muafiq. Mereka paham dari seperti itu. Jadi keinginan saya anak-anak bisa menjalankan sholat dengan baik, menjadi makmum yang baik atau menjadi imam yang baik. Yang terakhir ini Pak Isan, dengan observasi yang nantinya Anda lakukan, harapan apa yang Pak Isan harapkan terkait observasi nanti, kegiatan pembelajaran? Di observasi ini harapan saya yang pertama untuk anak didik saya Pak Bobi, anak didik saya itu bisa menjalankan sholat dengan baik, memahami, mengerti dan menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Ini untuk anak didik saya. Dalam kegiatan observasi ini saya yakin Pak Bobi mengetahui kelebihan dan kelemahan saya di dalam mengajar nanti. Oleh karena itu saya nggak segan-segan untuk minta perbaikan, saran dari Pak Bobi demi kebaikan saya dan anak didik saya. Itu Pak harapan saya dengan pelaksanaan observasi ini. Siap Bapak. Semoga nanti dalam pembelajaran yang Anda lakukan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana-rencana yang sudah Anda susun Pak ya. Terima kasih Pak Bobi, terima kasih. Nantinya setelah pelaksanaan pembelajaran di kelas, kita akan melakukan pasca observasi gitu Pak. Nanti setelah dengan melakukan pembelajaran, saya akan mengevaluasi apa saja yang sudah Anda lakukan dan nanti mungkin ada kurangnya, mungkin juga buat masukan buat jenengan. Terima kasih. Seperti itu Pak Isan ya. Sukses Pak untuk melakukan. Terima kasih observasinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Pak Ihsan melanjutkan pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Awali dengan berdoa, Mas. Kita mulai pembelajaran hari ini, kita akan mudah-mudahan dengan berdoa itu semua kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan pagi hari ini kita diberikan kelancaran untuk melaksanakan pembelajaran. Rezeki orang tua kita juga lancar, kita semua juga lancar. Dalam belajar kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum pembelajaran dimulai seperti biasanya Pak Ihsan mengabsen. Tidak perlu saya panggil satu-satu. Adakah yang tidak masuk? Siapa? Aurel. Aurel siapa? Oke. Selain Aurel? Tiga. Mana? Gizi. Mudah-mudahan Aurel yang sakit ya, mudah-mudahan diberikan segera kesembuhan dan besok bisa gabung lagi dengan kita ya. Kemudian yang pergi kita doakan lancar ya. Oke, anak-anak sekalian ikut belajar.
Anak-anakku sekalian, ya, kita mulai pembelajaran hari ini adalah tentang bab apa hari ini? Sholat dan zikir, begitu ya? Nah, tapi sebelum masuk ke pembelajaran sholat dan zikir, kemarin belajar tentang toha. Ingat tentang tohara atau bersuci, ya. Tohara atau bersuci, ya. Tohara atau bersuci apa mas? Masa lo kan? Nah, tohara atau bersuci. Syarat untuk melaksanakan kita untuk menjalankan sholat. Tohara dibagi menjadi dua. Tohara dibagi menjadi dua. Tohara yang menghilangkan hadas kecil dan tohara menghilangkan hadas besar. Oke, terima kasih pinter semuanya, hebat ya. Muridnya siapa? Ya, oke. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang sholat dan zikir ya. Anak-anakku sekalian, sholat adalah perintah agama kita. Ini perintah agama. Kita untuk menjalankan sholat karena perintah agama. Masih ya perintahnya Allah ya. Rukun iman atau rukun Islam? Benar. Rukun iman atau rukun Islam? Terima kasih ya, pintar sekali. Anak-anakku sekalian, ya tadi sudah Pak Esa Maten, sudah kalian sudah mengingat pembelajaran yang kemarin. Hari ini adalah tentang hakikat sholat dan zikir. Ya. Sholat itu adalah perintah agama. Siapa yang melaksanakan sholat dengan baik, insya Allah dengan sholat itu bisa menjauhkan hal yang munkar dan keji. Hal yang munkar dan keji itu kalau sholatnya. Oleh karena itu, kemarin sebelum pembelajaran hari ini sudah disampaikan sama Pak Isan. Nah, ada PPT, ada video kan sudah dikirim sama Pak Isan. Nah, hari ini janjinya Pak Isan untuk melaksanakan diskusi ya. Nah, kemarin sudah kita bagi kelompok. Ya. Oleh karena itu, di dalam pembagian kelompok sudah bergabung di kelompoknya masing-masing. Silakan anakku memulai diskusi dalam sholat fardu. Ya, ada berapa kelompok kemarin? 6. Oke, Bun, silakan berdiskusi. Kabarnya keluarkan. Ya. Yuk, diskusi. Kita asik ya. Yuk, partisipasi dalam melaksanakan diskusi. Materi yang kemarin sudah kita bagikan, nah PPT atau video YouTube ya. Sudah dikerjakan PPT-nya. Nah, ayo kerjasamanya yang bagus. Ya. Ini kelompok berapa? Kelompok 5. Yuk. Sudah selesai diskusinya? Terima kasih. Cukup ya? Cukup. Oke, anak-anak sekalian, di dalam berdiskusi untuk ada di situ ada video, ada materi yang sampai baca semua sudah didiskusikan bersama, sudah dibuat dalam PPT. Nah, oleh karena itu kemarin sudah dikocok kan? Yang presentasi? Yang siap kelompok berapa kemarin yang sudah diundi? Yuk, silakan maju.
tumakninah. Yang keenam sujud dengan tumakninah. Yang ketujuh duduk di antara dua sujud dengan tumakninah. Yang ke-8 duduk akhir pada tasyahud akhir. Yang ke-9 membaca tasyahud akhir. Yang ke-10 membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang ke-11 membaca salam pertama, yaitu dimulai dari hadap kanan dan ke kiri. Yang terakhir tertib. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kata. Bila ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Pertanyaannya berulang lagi ya. Izin menjawab. Untuk pertanyaan apa syarat wajib sholat, yaitu yang pertama beragama Islam, yang kedua usia sudah mencapai balik, yang ketiga berapa. Terima kasih. Ada lagi yang mau? Silakan. Apa wajib sholat? Untuk rukun salat yaitu yang pertama berdiri 3 waktu, yang kedua tahlilatul ihram, yang ketiga membaca surat Al-Fatihah, yang keempat rukuk dengan tumakninah, yang kelima ibadah dengan tumakninah. Yang keenam sujud dengan tumakninah. Yang ketujuh duduk di antara sujud dengan tumakninah. Yang kedelapan sujud akhir pada tasyahud akhir. Yang ke-9 membaca tasyahud akhir. Yang ke-10 membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang ke-11 membaca salam pertama yang dimulai dari kanan lalu ke kiri. Yang terakhir yaitu tertib. Apa ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Ada apa saja yang bisa membatalkan sholat? Adalah membatalkan sholat adalah yang pertama berbicara dengan sengaja, yang kedua adalah tidak manfaat yaitu yang kedua sholat, yang ketiga beroleh saat menjalankan sholat, yang keempat meninggalnya najis badan pakaian maupun tempat sholat, yang kelima berbuka aurat, yang keenam mengubahnya, yang ketujuh terkait dengan kiblat, yang kedelapan makan mengunjungi ketika sholat, yang kesembilan tertawa dan ke-10 musa. Apa ada lagi untuk pertanyaan terakhir yang ditanyakan? Silakan. Apa hukumnya ketika kita sholat tersenyum? Untuk hukum tersenyum saat sholat itu makruh. Namun ada syaratnya yaitu tidak terlihatnya gigi. Untuk tertawa akan membatalkan sholat. Sekian, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, ternyata kalian hebat semua ya. Ini ya, saya menambahkan. Untuk jawaban-jawaban tadi kalian sudah paham? Sudah paham ya? Nah, saya tambahkan biar jelas ya. Tadi itu yang pertama sudah dijawab bahwa apa wajibnya sholat, syarat wajib. Ya. Syarat wajib sholat menurut Dibuat tadi apa? Kailah itu adalah beragama Islam. Ya. Ya, otomatis kalau tidak Islam, ya nggak perlu sholat, ya kan? Ya. Berarti kalau kalian sudah bersumpah bahwa saya orang Islam, maka saya harus sholat. Ya, sholatnya seperti itu. Islam tapi kalau belum balik berarti tidak harus sholat. Maka jawaban kedua adalah setelah Islam balik. Oke, itu ya. Nah, dan seterusnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, rukun sholat. Rukun itu wajib dilakukan dalam sholat. Yang dijawab sudah urut sampai dengan berapa tadi itu? Sampai dengan 12 ya. Sampai dengan 12 dijawab lengkap. Paham ya? Berarti menghadap kiblat, niat, takbiratul ihram, membaca Fatihah, rukuk, sujud. Yang terakhir adalah tumakninah dan tertib.
tumanina itu ketika Allahu Akbar, berarti kalian membaca Fatihah dengan pelan, dipahami, dihayati, gitu ya. Terima kasih jawabnya sudah jelas itu sampai urut-urut ya. Tidak boleh dibolak-balik, tidak boleh rukuk dulu baru takbir. Nah, salah berarti kan ya, tak tertib berarti kalau urut ya. Kemudian yang membatalkan sholat, ya. Yang membatalkan wudhu berarti membatalkan sholat. Berarti apa? Menempelnya najis di dalam pakaian, itu berarti sholatnya bukan. Atau buang air, keluarnya angin ya dari makan betul ya, itu berarti membatalkan sholat. Jawabnya paham ya tadi ya. Nah, yang terakhir hukum sholat orang tersenyum. Nah, tersenyum tapi kalau tidak kelihatan giginya, hanya menser, berarti masih belum ada. Kalau tersenyum terbahak-bahak berarti ada. Begitu ya. Oke, terima kasih. Begitu diskusi untuk kelompok yang lain nanti bisa maju mempresentasikan seperti ini. Untuk hari ini untuk kelompok 6. Ya, dan seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Ada. Ya, silakan. Oke. Ya, setelah kita melakukan diskusi ya. Setelah kita melakukan diskusi, buka halaman selanjutnya ada lembar kerja yang harus kalian selesaikan. Di situ termasuk yang video tadi kan sudah sampean lihat ya. Videonya kan sudah dilihat toh. Oleh karena itu sekarang di lembar kerja silakan dikerjakan, nanti dipahami gambar yang ada. Nanti Pak Isa akan meminta tolong pada kalian untuk menjelaskan gambar itu lagi sedang apa, begitu ya. Nanti dijelaskan ya gambarnya itu sedang melakukan apa. Nah, oke, silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 2 sampai 5 menit ya. Nah, dipahami kan? Lembar kerja itu ada gambar di depan sampean ya. Gambar itu lagi ngapain? Nah, nanti tolong dijelaskan. Yang siap silakan maju, kalau nggak ada yang siap berarti Pak Isan yang nunjuk nanti. Nah, pahami, didiskusikan. Yuk, didiskusikan dalam kelompoknya. Ada gambar apa di situ? Kalian sampai yang sudah. Nah, nanti dijelaskan di depan. Dijelaskan nggak usah lama-lama. Yang sampai pahamnya apa? Yuk. Nah, sudah lah. Nah, ada gambar apa Jam? Ada gambar apa aja?
Yuk, silakan maju. Yang siap? Kalau nggak ada yang maju nanti Pak Isan yang duduk. Kan sudah hebat, sudah berani, ya kan? Yuk. Adrian, dulu. Ya, kan? Oh masih. Yudan, ya Pak. Waktunya habis loh. Ya. Ayo gimana Pak? Ya. Ya. Untuk soal yang ada gambarnya, yang pertama, yang satu itu adalah C, Subhanallahumma asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua adalah B, yaitu jawabannya Subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Yang ketiga atau yang terakhir adalah A, Allahu Akbar. Oke, begitu ya, paham semua? Gambar yang sampai lihat itu? Ya, sudah dijawab oleh Zudan. Ya, makasih Mas. Ya. Ada lagi? Yuk. Siap, siapa lagi? Satu anak lagi. Ayo. Udah, nggak ada. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Itu yang sudah Pak Ihsan berikan pada saat untuk bab tentang sholat dan fikih yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita sebagai orang Islam, kita tidak boleh meninggalkan sholat. Ya. Oleh karena itu, bila kehidupan sehari-hari kita yang namanya sholat itu adalah wajib. Jangan sampai kita melupakan sholat. Ya. Rukun sholat itu yang terpenting ya. Kemudian hal yang membatalkan sholat ya. Sunnah sholat, syarat dan rukunnya untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat sunnah yang sudah kalian baca di situ tadi ya, harus kita ingat dan kita tetap untuk menjalankan perintah Allah yang berupa sholat, karena sholat adalah rukun Islam yang kedua. Yang pertama adalah syahadat, kedua sholat ya. Oleh karena itu dengan LK yang sudah latihan sholat yang sudah kalian kerjakan, mudah-mudahan bisa kita lakukan dan bisa kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu anak-anak sekalian, sebelum Pak Ihsan mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Tadi di doa oleh Adrian, ditutup doa sama Yuda. Ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak sekalian. Nanti ini sudah terakhir. Kalau pulang langsung pulang dan jaga kesehatan karena besok kita akan ketemu kembali di tempat yang sama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ihsan. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah saya sendiri juga sehat Pak Ihsan. Kemarin Pak Ihsan sudah melakukan observasi pembelajaran di dalam kelas. Hari ini kita waktunya setelah saya sudah mengamati dengan kita sekarang waktunya pasca observasi Pak ya. Jadi nanti saya akan memberikan pertanyaan sesuai dengan observasi atau yang sudah dengan lakukan kemarin ketika pembelajaran di dalam kelas. Ini tujuannya adalah untuk mengevaluasi kegiatan dengan ketika pembelajaran di dalam kelas kemarin. Baik Pak Ihsan, untuk yang pertama bagaimana perasaan Pak Ihsan setelah melakukan observasi pembelajaran di dalam kelas?
dalam pelaksanaan observasi perasaan saya ya senang lah itu bisa berhasil melakukan dengan observasi di situ gitu. Nah, kemudian perasaan yang selanjutnya ini yang membuat saya agak ragu ini. Kenapa ya? Saya agak berpikir karena kebiasaannya selama saya mengajar itu kan tidak ada yang observasi. Nah, begitu ada orang lain, artinya teman saya yang hadir, teman saya yang hadir itu paling tidak akan nervous itu saya. Jadi perasaan saya saat itu ya dia bisa berpraktik baik dengan yang kedua pun saya tetap merasa nervous ketika ada Untuk nervous itu kan hal yang wajar Pak ya, karena biasanya dengan mengajar tidak ada yang mengamati, sedangkan sekarang ketika melakukan observasi itu ada saya untuk mengamati. Di situ saya bukan hanya melihat dengan mengajar, tapi saya menilai apa saja yang sudah dengan lakukan, sudah sesuai atau tidak, seperti itu. Terus kemudian menurut Pak Ihsan, bagaimana Pak Ihsan menilai diri Pak Ihsan sendiri ketika melakukan pembelajaran kemarin? Kalau dihitung range angka itu kisaran berapa? Kalau dihitung untuk menilai diri saya ya dalam tahap keberhasilan saya sekitar ya 80%. 80%. Nah, kenapa saya menilai 80%? Bagaimanapun saya saat pembelajaran itu ada anak yang tidak yang kurang respon terhadap materi yang saya berikan. Kemudian ada sisi juga kemarin saya juga tahu kan saat observasi itu bagaimana saya keliling dengan harapan anak bisa respon, bisa minat terhadap apa yang saya sampaikan. Seperti itu. Jadi untuk penilaian dari Pak Ihsan sendiri hanya 80, masih 80. Jadi masih ada perbaikan sehingga nantinya bisa mencapai 100% seperti itu Pak ya. Harapan saya seperti itu. Kemudian apa penilaian dari Pak Ihsan kok bisa nilai saya hanya sekitar 85%? Sesuai yang saya sampaikan tadi seperti kenapa saya menilai 80 ya. Karena saya merasa kurang berhasil. Kurang berhasilnya di situ ada anak meskipun media itu ada video yang saya berikan, ada PPT dan ada sistem. Nah, proses pembelajaran saya kan kemarin ada diskusi ya seperti itu. Nah, ternyata tidak ada yang ngomong kan gitu ya. Nah, makanya saya menilai 80 saja di saat itu seperti itu. Boleh saya utarakan atau menyampaikan hasil pengamatan dari saya Pak? Oke, ya, terima kasih biar untuk perbaikan saya. Yang pertama saya lihat Pak Ihsan itu sudah memberikan materi sesuai dengan modul ajar yang sudah Pak Ihsan buat. Terus kemudian hanya saja Pak Ihsan harusnya itu lebih untuk ketika penayangan video. Kemarin kan ada penayangan video. Setelah penayangan video itu harusnya ada yang ditanyakan ke siswa. Bagaimana anak terkait video yang sudah Pak Ihsan lakukan seperti itu Pak. Jadi ada apa ya? Umpan balik betul sekali. Terus kemudian ada juga yang harus dilakukan Pak Ihsan itu ice breaking Pak. Sehingga anak-anak itu biar lebih fresh lagi, biar lebih aktif lagi di dalam kelas. Kalau misalkan ada ice breaking itu kan nantinya akan membuat anak-anak lebih semangat lagi dalam pembelajaran. Seperti itu Pak Ihsan. Menurut Pak Ihsan bagaimana setelah koreksi dari saya tentang pembelajaran dengan yang ada di dalam kelas kemarin? Gitu Pak. Terima kasih Pak Bobi. Untuk umpan balik dan lain sebagainya saya lakukan sebenarnya memang seringkali saya lakukan seperti itu karena kebetulan saat kemarin mungkin anak-anak perhatiannya kurang sehingga tidak fokus dan tidak bisa memberikan umpan balik terhadap tayangan video. Sekali kemarin kan juga pelaksanaan diskusi kelompok ya itu sehingga seperti itu mohon maaf belum bisa saya lakukan. Mudah-mudahan nanti akan bisa jeda waktu yang ingat saat pembelajaran tetap saya memberikan yang namanya. Baik. Kemudian untuk tindak lanjut berikutnya kan masih
nilainya yang jenengan tadi 80 kan untuk menuju ke 100% itu harus ada yang diperbaiki Pak. Nah menurut Pak Ihsan apa saja sih yang mungkin dari Pak Ihsan yang akan diperbaiki? Ya mungkin dalam proses Pak. Proses. Ya, dalam proses mungkin saya tidak hanya memberikan video, tidak hanya memberikan PPT, nah atau yang lain. Sistem sudah saya upayakan dengan sistem apa namanya diskusi paling tidak itu paling dari siswa itu ke siswa, jadi itu yang nanti saya akan perbanyak seperti itu, sehingga dengan angka 80 dengan metode yang untuk proses pembelajaran yang diferensiasi, mudah-mudahan dari angka 80 dalam minggu ini sesegera mungkin bisa lebih baik, Bisa lebih meningkat lagi. Ya. Kemudian dari diskusi kita kali ini, apakah sudah terbayang oleh Pak Ihsan apa yang ingin Pak Ihsan lakukan untuk meningkatkan hal tersebut? Selain dengan tadi kan ada variasi tentang pembelajaran, entah itu video, PPT dan lain sebagainya. Mungkin ada lagi Pak? Ya mungkin untuk meningkatkan untuk pembelajaran dan tidak Ya. masalah sekolah kita juga tidak terlalu kurang lah ya, sidik dan sebagainya seperti support ke anak-anak untuk bisa menjadi lebih baik itu juga penting ya. Seperti itu dengan sama-sama pembelajaran juga support ke anak-anak yang saya lakukan supaya bisa semakin baik. Alhamdulillah dari jenengan sendiri sudah ada bayangan apa yang akan lebih ditingkatkan lagi. Untuk eksekusinya ini Pak, kira-kira jenengan kapan untuk waktu memperbaikinya ini butuh waktu berapa lama? Ya, sebenarnya nggak butuh waktu sudah lama Pak, tapi dari kemarin saya juga merasa nilai saya segitu, sehingga ketika saya pindah kelas itu juga saya merubah proses pembelajaran yang sangat berat untuk saya dan dengan ya paling tidak 2 atau 3 minggu lah. Baik, jadi dari sekarang 2 atau 3 minggu lagi kita bisa bertemu lagi Pak Ihsan. Jadi nanti mengetahui apakah proses yang sudah jenengan lakukan itu sudah ada perkembangan atau seperti apa. Gitu ya Pak. Terus yang terakhir nih Pak Ihsan, bagaimana perasaan Pak Ihsan setelah melakukan observasi akademik dengan saya? Alhamdulillah saya juga bahagia karena saya juga mengetahui pengalaman saya Pak Bobi atas observasi ketika saya di dalam kelas, ketika saya senang saya terima, mudah-mudahan itu sebagai apa namanya motivasi ya untuk saya bisa lebih baik lagi. Semoga kedepannya bisa diperbaiki dan bisa ditingkatkan untuk terkait pembelajaran di dalam kelas. Kalau sudah bagus selama ini Pak. Kalau lebih overall sudah bagus, hanya perlu sedikit yang ditingkatkan. Seperti itu. Itu Pak, mungkin untuk kegiatan kali ini sudah cukup. Terima kasih atas waktunya dan semoga kita dalam waktu 2-3 minggu ke depan kita bisa bertemu lagi untuk berbincang-bincang santai seperti ini. Terima kasih Pak Ihsan. Terima kasih. Iya.